Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Sandra Kanti Naila Abdullah dengan NIM C08240023 dari Prodi Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Pendidikan Pancasila kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video edukasi mengenai apa itu etika beserta landasan etika bagi bangsa Indonesia. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat atau watak kebiasaan, sedangkan etikos berarti susila keadaban dan perbuatan yang baik. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika lebih dikenal sebagai akhlak atau dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai budi pekerti. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku atau yang kita lakukan tidak jauh-jauh dari yang namanya etika. Dimulai bangun tidur hingga tertidur lagi. Contohnya, ketika saya pergi kuliah di pagi hari, sebelum berangkat, saya akan salim kepada kedua orang tua. Lalu ketika saya tiba di kampus, saya akan bertemu teman-teman dan saya akan bertegur sapa dengan mereka. Kegiatan tersebut merupakan beberapa contoh dari yang namanya etika. Lalu, apa yang dimaksud dengan landasan etika bagi bangsa Indonesia? Landasan etika bagi bangsa Indonesia biasa juga kita sebut Pancasila. Sebagai sistem etika, Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat. Di dalam Pancasila, kita mengenal dengan 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama terkandung nilai moral mengenai hubungan antara Tuhan yang Maha Esa dengan manusia. Yang artinya dalam sila pertama kita sebagai manusia harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dianutnya. Yang kedua, kemanusiaan adil yang beradab, yang berarti memiliki nilai moral berupa nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai makhluk yang beradab, serta mengedepankan nilai keadilan dari kehidupan sosial dan juga bermasyarakat. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang ketiga ini mengandung nilai moral berupa nilai persatuan dan juga kesatuan bangsa, yang artinya kita sebagai masyarakat harus saling rukun dan juga saling bersatu dalam mewujudkan suatu impian, juga mewujudkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga ini mengandung nilai moral berupa nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang mengharuskan seluruh warga negara untuk menjunjung tinggi kesatuan demi kesejahteraan bangsanya. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai moral berupa demokrasi dan juga musyawarah agar masyarakatnya bisa bermusyawarah dan juga bergotong royong, serta menghargai kedaulatan rakyat dan juga berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai moral dalam keadilan sosial, menegaskan mengenai kesejahteraan rakyat Indonesia, serta menentang segala bentuk diskriminasi dan juga tindak ketidakadilan. Nah, dengan demikian, landasan etika bagi bangsa Indonesia bersumber utama dari nilai-nilai Pancasila, kemudian diperkuat dan diperjelas dalam berbagai aturan undang-undang serta norma-norma yang ada di kehidupan sosial. Sebagai manusia, kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri ataupun tanpa orang lain. Nah, tentunya manusia perlu bantuan orang lain kan? Nah, disinilah manusia tidak bisa lepas ataupun dipisahkan dari kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Karena itu, dalam menjalani hubungan yang baik terhadap orang lain, tentunya sangat diperlukan nilai-nilai kehidupan yang baik, seperti tutur kata yang baik dan juga menghargai sesama. Contohnya, seseorang yang beretika tentunya dapat mampu mengontrol tutur kata dengan sesama manusia pada saat berinteraksi. Orang yang beretika, mereka dapat mengatur tutur kata yang sopan dalam berbicara dan berinteraksi kepada sesama orang lain.
Dan yang pasti orang yang beretika akan jauh lebih dihargai oleh orang lain. Itu pun sebaliknya, tanpa adanya etika tentu saja akan dipandang sebagai orang yang tidak mengetahui tata krama ataupun tidak bermoral. Jelas sekali bahwa etika dapat menentukan, membentuk karakter dan juga citra seseorang. Bayangkan saja jika kehidupan kita tidak ada etika ataupun tidak ada yang namanya moral, maka orang-orang akan berperilaku seenaknya dan juga tidak akan teratur di dunia ini. Misalkan, ketika orang tidak bermoral, mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang mereka inginkan tanpa memikirkan hal itu baik ataupun buruk untuk sesama manusia. Contohnya, orang yang membuang sampah sembarangan, orang yang tidak mempedulikan sesama, orang yang tidak menghargai orang lain, tak kasar dan bertutur kata tidak sopan, maka perilaku tersebut bukanlah menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki etika. Dengan begitu, kita sebagai manusia harus menjadi orang yang beretika dan juga berperilaku baik kepada sesama, supaya kita saling dihargai dan juga kita bisa menghargai orang lain. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak sesuai ataupun tutur kata saya yang tidak sopan. Demikian, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.